Keluaran 29 itu nomor 14 itu tidak dipraktekkan, hanya diniatkan, apakah itu menghapus dosa-dosa kalian? Jawab. Enggak, kami tidak. Ya, begini, kami tidak diwajibkan untuk melakukan itu, bro. Makanya begini. Kami di sini siapa? Kami di sini siapa? Kekristenan. Kekristenan. Ya, apa hubungannya kitab Keluaran ini dengan kekristenan? Sebentar. Enggak usah sebentar, jawab sekarang. Apa hubungannya kitab Keluaran ini dengan agama Kristen? Sabar. Jadi kalau satpam itu harus sabar, apa hubungannya bro. antara itu. Jadi kitab gini, Keluaran ini dengan Kristen? Apa hubungannya? Ya sabar. Kalau security itu udah dilatih tuh, sabar lah, bro. Kau ini agak beda. Gincu, Jadi gini, security yang membunuh Tuhan kau, Gincu. Jadi security yang membunuh Tuhan kau, lupa kau, Gincu. Iya. Security Roma yang menghabisi nyawa Tuhan kau itu. Aduh, gimana Betul. Sekarang pertanyaan saya, apa hubungannya kitab Keluaran dengan agama pagan Kristen? Jawab. Ya, jadi gini. Sebenarnya satpam itu udah terlatih untuk sabar sih, tapi kalau satpam ini yang membunuh Tuhan kau, Gincu. Jadi satpam yang membunuh Tuhan kau. Allahu Akbar, Masya Allah. Orang ini lupa kalau Tuhannya itu mati gara-gara satpam Romawi. Ya. Jadi pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan pagan Kristen, penyembah korban satpam yang mati di atas pohon? Silakan jawab. Nah, jadi gini ya, jadi yang satpam mending duduk di pojokan dulu ya, biar ku jawab. Jadi gini. Ini satpam yang bertanya. Di konsep. Ini satpam yang bertanya, bosku. Iya. Ini satpam yang bertanya. Mantan pembunuh Tuhanmu yang digantung di atas pohon. Oke, pertanyaan seorang satpam yang membunuh Tuhanmu itu adalah apa hubungannya antara kitab Keluaran milik Yahudi dengan orang-orang Kristen yang menyembah korban satpam yang mati di atas pohon? Jawab. Ayo jawab, Ginja. Jadi gini, jawab langsung aja loh, bukan jadi gini. Jangan dipotong. Hubungannya apa gitu loh? Hubungannya adalah jangan dipotong. Gitu loh. Jawab. Hubungannya adalah gitu, bukan ini jadi menarik gini. Pertanyaannya ya. Jadi gini. Iya. Ya, ini pertanyaannya menarik ini. Iya, gini. Harus. Ya. Konsep penghapusan dosa ya di perjanjian lama yang dilakukan oleh bangsa Dinda Ardiansa persis sebentar. sama. Ada tamu saya ya sebentar. Persis sama. Ini si Gincu penyembah korban satpam di atas pohon. Kalau nggak menjawab turunin aja ya. Tunggu. Saya ada ponakan. Takut dia. Jadi gini. Siap gurunya. Sorry. Emang Juma itu kalau tiap ada Ginca itu pasti takut. Gini Ginca, tadi kan ditanya. Ya. Jadi gini, tadi kan ditanya. Sabar dulu lah, biar ku jawab. Enggak, ya pertanyaannya apa tadi? Biar ku jawab dulu. Ya pertanyaannya apa? Ya masalah. Enggak, pertanyaannya Bang Zuma barusan apa? Enggak, pertanyaannya aja dulu apa? Sebentar dulu. Enggak, ulangi dulu pertanyaannya. Sebentar lah. Loh, pertanyaannya apa kok sebentar Ya ditanya? masalah korban kan. Loh, enggak. Salah. Ini gimana sih, host? Salah. Enggak gini loh, biar diskusinya lancar, biar diskusinya lancar. Pertanyaannya Bang Zuma apa? Iya, coba kau ulangin aja. Karena masalah korban. Ya udah, masalah kitab juga kan. Ginca yang ditanya. Iya, masalah kitab juga sama. Yang ditanya apa? Enggak, barusan yang ditanya Bang Zuma apa? Tadi kan katanya kenapa kitab Taurat tuh? Kitab Taurat diambil tuh, benar nggak? Enggak itu pertanyaannya. Jadi gini. Enggak itu pertanyaannya. Oh ya udah, kau ulangin aja. Gak merhatiin. Ya udah, kau ulangin aja. Gak nyambung makanya. Enggak, ulangin aja hubungannya. Apa hubungannya? Dengerin. Makanya kalau ada orang tanya itu, nomor 1 itu kau pegang bolpen nggak di situ? Pegang nggak? Kan ingatanmu lemah. Kan ingatanmu lemah. Dengerin dulu. Tanya aja, Ardi, jangan banyak. Kan ingatanmu lemah. Kau dicatat gitu loh. Kan kalau lemah ingatannya dicatat. Jadi gini, bro. Jadi gini. Yang kok jadi gini belum selesai. Iya. Pertanyaannya Bang Zuma, apa hubungannya? Apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan? Ketika ada duri katanya. Woi. Ketika ada duri di jalan. Woi.
Apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa Israel? Jadi Dengerin ketika dulu. ada orang Ini yang orang nggak bisa dikorupsi diskusi itu, nih orang. ya di Jawab dia, KPK. Ardi. Ini, Udah nggak bisa dijawab dia. Iya. Apa sih? Ada ilmu. Yang ditanya itu apa hubungannya, Ginca? Apa Ini kok pada hubungannya kitab yang diturunkan untuk bangsa Israel, yakni Taurat? Apa hubungannya dengan penyembah manusia atau Tuhan yang digantung di tiang salib? Hubungannya apa? Jawabannya Ya, berarti begini. hubungannya Gimana tadi adalah pertanyaan gitu dia dong. banyak kan? Loh, Iya, sabar. gimana ini? Ya, jadi Gimana disepakkan aja ini si Ginca dari sini. Jangan bang, Loh, sabar kambing kok bang, tak pada takut sih? sabar bang Ahmad, sabar, iya, sabar bang. kambing nggak perlu takut lah. Jadi gini, ya. Jadi gini. Bukan Kalau di jadi kampung gini, pertanyaannya kambing itu apa mengembek. hubungannya? Ah. Berarti Jadi, jawabannya wajar, adalah, gitu. berarti jawabannya adalah hubungannya adalah begitu loh. Hubungannya adalah tidak mengajarkan menyembah nabi cabul. Aduh, kalau ini baru Iya, diturunin. Begini, bro. Nah, itu bener. Kalau itu diturunin bener. Ah, Ya. jadi bukan jadi gini, Begini, bukan. begini. Hubungannya adalah Jadi gitu kambing jawabannya. Itu, Loh, kok kambing? Ditanya apa hubungannya kok ke kambing? Dasar manusia kucluk. Sebentar ya teman-teman di bawah, Bang Zuma masih ada tamu ya, teman-teman ya, masih Kok ada pada tamu. takut? Jangan takut lah. Loh, bukan takut, Ginca ditanya itu apa kok pada- hubungannya. Yang ditanya itu apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa Yahudi dengan kaum penyembah manusia itu apa hubungannya? Oh iya, ada hubungannya. Jadi gini, Apa bro. hubungannya? Silakan. Kitab Taurat itu, sabar. Kitab Taurat itu berisi historical, bro. Jadi kalau kau tahu Oh, historical, ditanya apa hubungannya? Wah, isinya. paham. Jadi, ya, nggak apa-apa. Biasa memang kambing kalau nggak mengembek pasti ketawa Kacau. sendiri. Jadi gini, ya. Kok jadi gini Jadi lagi? terkait masalah tadi niat itu. Terkait masalah niat. Apa ya, ini hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa bersunat Bayangin, dengan orang kekristenan yang yang merupakan dipenjara. bukan bangsa bersunat? Apa hubungannya? kok di Jangan gitu Kamu lah. jawab pakai retorika segala. Jawablah. Iya, jadi gini. Yang menariknya, Kok jadi gini lagi? iya, menariknya, Iya, jadi gini. Jadi gini lagi 200 kali udah jadi gini. kok di mute sih? Ya kan Nggak jadi bagus. gini. Ya, Kamu Jadi menjawab. gini. Perhatiin. Jangan jadi Jadi gini lagi. Jadi gini lagi. Jadi Ya. gini. Yang Jadi ngeri gini. jawabannya Iya. begini dari pihak kambingnya. Ketika bicara niat, ini ngeri loh. Ini ngeri. Apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa bersunat, yakni bangsa Israel atau bangsa Yahudi, dengan kaum Kristen yang notabene bukan bangsa bersunat? Hubungannya apa? Jangkrik. Hubungannya ini barang Oh colongan. iya. Jadi memang kalau kambing itu harus sabar. Dengar jawaban dulu ya. Jadi Hubungannya adalah kalaulah tadi dikatakan ya ada duri di jalan. hubungannya apa? Kucluk. Ini orang kok menjawab aja. Iya Bang Ahmad, ini Itu orang jawaban susah ini. paling bodoh loh, Aku serius. jam Itu gini-gini jawaban nih paling mau bodoh itu tentang dari aja dulu. ini dari sini. Enggak Sabar. sesuai. Sabar Bang Ahmad, sabar. Sabar saudaraku. Jawab dulu, kita permalukan dulu Bang Ahmad. Tenang aja, dia malu di sini. Itu jawaban paling bodoh loh, serius. Masalah Loh. niat itu. Loh, ini bukan soal niat. Ini pertanyaannya adalah ya, dengerin Orang sekali lagi. KPK. Dengerin sekali Itu lagi. banyak yang Dengerin sekali lagi pertanyaannya. Apa hubungannya, ini pertanyaan Gurunda Zuma ya. Gurunda Zuma kalau udah masuk monitor ya Gurunda ya. Oke, apa hubungannya
kitab Taurat Nggak akan berani yang dia diturunkan untuk bangsa bersunat, yakni bangsa Yahudi, dengan bangsa atau umat Kristen yang notabene bukan bangsa bersunat? Jawab. Di kitab Taurat itu ada 10 perintah Allah. Ya, perhatiin ya. Yesus di perjanjian baru, ya, dia kasih pembahasan tentang 10 perintah Allah itu yang dituliskan oleh Musa pada 2 loh batu, bro. Jadi kalau terkait masalah korban yang tadi dibahas sama temanmu itu yang suka mengembek, Loh, hubungannya dulu apa? konsepnya kan udah dijawab gimana? Apa hubungannya? Ini Hubungan dengan Kristen apa? Hubungannya dengan Kristen tuh apa? loh, Lah itu lo, kan ada lo. 10 perintah Allah Saya di nggak situ, tanya bro. hubungannya dengan Yesus. Loh, Saya tanya makanya hubungannya nggak dengan nyambung. Kristen. Emang Yesus Makanya kenal nggak nyambung. Kristen? Emang Yesus kenal Nggak Kristen? nyambung. Ah, sekarang saya tanya, Nah, Yesus itu dia, bersunat biar nggak? kita jawab. Ah, Yesus sunat nggak? Ya sabar. Nggak, Yesus sunat Itu udah nggak? pertanyaan ke-10. Jadi Enggak, gini, biar Yesus ku jawab sunat dulu, nggak? biar ku jawab. Sah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya? Apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa kejam, Israel yang notabene mereka adalah bangsa bersunat dengan kekristenan yang notabene kejam. bukan bangsa bersunat? Diskusi Saya nggak tanya hubungannya dengan Yesus karena Yesus itu bukan Kristen dan Yesus itu bersunat. Saya nggak tanya itu. Pertanyaannya Bang Zuma adalah pertanyaannya Bang Zuma, apa hubungannya dengan kekristenan yang notabene bukan bangsa bersunat? Jawab. Juma itu nggak berani kalau sama Ginca, nggak berani. Aduh, banyak congor lah kau. Ditanya apa? Tahu dia emang pernah tahu lebih Ginca ini. Suruh gurundamu. Jawab pertanyaannya. Nggak bisa kau jawab, banyak bacot lo. Jawab pertanyaannya beliau. Apa hubungannya? Jawab. Dia takut dikejar sama Ginca. Hubungannya apa? Malu dia. Jangan diturunkan biar dia malu dia. Ini si Roy ini Kristen juga saya rasa, Bang. Roy Kristen, Roy. Oh iya, Kristen. Roy Kristen. Oke, kalau Ginca nggak bisa jawab, teman-teman Ginca nggak bisa jawab ya, clear. Oke, kita mengarah ke Roy. Bang Roy, monitor. Takut. Ya, karena Ginca nggak bisa jawab. Pertanyaannya, Bang Roy, apa Juma itu hubungannya? nggak pernah berani. Diem dulu, Gincu. Gincu, diem dulu. Itu. Woi, kotoran bernyawa, diem. Oke, Bang Roy, pertanyaannya Bang Zuma adalah apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa bersunat dengan Juma kekristenan yang notabene bukan bangsa bersunat? Hubungannya apa? Bang Roy, silakan. Saya jawab ya. Ya, jawab. Ya, yang menurunkan kitab Taurat itu ke bangsa Yahudi itu Tuhan Yesus. Weh, ngarang. Lebih sakit daripada Ginca. Karena Tuhan bangsa Yahudi itu yang turun ke dunia yang kamu kenal dengan nama Isa. Sejak kapan tuh ada Yahudi itu Yesus? Makanya belajar, jangan cemor. Di mana dikatakan bahwa dalam perjanjian lama mana kata Yesus? Lu mengacung-acung baik. Jangkrik, aku ketawa. Lu makin parah. Kalian kan sampai tanya emosi apa gini. hubungannya. Begitu saya kasih tahu hubungannya apa, kalian bingung. Karena Oke, bodoh. jadi gini. Oke, sekarang Oke. aku pakai ilmu kalian. Jadi gini. Nah, Nggak jadi usah gini. pakai ilmu kami. Oh ya udah jadi gitu. Begini, Jadi gitu. begini, Ya udah dengar dulu. aku rubah jadi gitu ya. Jadi gitu Dengar aja. dulu. Gitu, Sebentar, gitu, sebentar, ya. sebentar, Ini. sebentar. Sabar, Dengar. sabar Bang Roy. Sabar. Dengar. Sabar Bang Roy. Sabar ya. Oke, di mana tertulis bahwasanya yang memberikan kitab Taurat itu adalah Yesus. Saya minta datanya di mana? Dimanapun, tidak ditulis dimanapun. Ya sudah berarti ngarang.
Tidak ditulis di mana pun. Ngarang berarti. Saya ikuti narasi kalian tadi. Oke, Katanya kan diikutin. Taurat itu, Berarti Taurat itu dasar kan dicuri sama dasarmu dari mana? Kamu bilang itu kitab itu Taurat itu diturunkan oleh Yesus. Oke, sekarang kita tanya. Sabar dulu. Kapan Islam Sabar dulu, tenang. Enggak usah udah kesurupan. Sabar. Islam curi? Sabar dulu Bang Roy. Kapan Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sabar Islam mencari? Sabar dulu. Kapan Islam? Kapan? Nah, udah saya jawab lah. Sabar. Sekarang saya tanya. Udah sabar. Kapan Islam? Kapan Islam Kesurupan. Kapan Islam Kapan gitu. Ini apalah ini diskusi kayak gini nih. Aduh kacau ini. Sabar dulu Bang Roy. Bang Roy, sabar dulu ya. Sabar dulu Bang Roy. Sabar. Di mana tadi kan Anda nggak bisa menunjukkan. Nah, Anda tahu dari mana bahwasanya yang nurunkan kitab Taurat itu Yesus? Itu tahu dari mana? Kapan kalian curi? Aduh, kacau ini. Kapan kalian curi? Kang Chan mau nggak makan ini oten? Kapan kalian curi? Makan. Hah? Kapan? Siapa yang mau makan ini? Bang Ahmad makan dong. Kapan kalian? Ini. Kapan? Nah, tuh. Bisa kau nggak diskusi, kau nggak bisa ditendang aja kau dari sini. Tuh, kalau kena Bang Ahmad kau ditendang kau ya. Kalau kena aku masih sabar. Ini Bang Ardiansa ini otak kali ini. Penyebar berita. Iya nggak apa-apa, aku goblok nggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya adalah, Anda tahu dari mana Yesus yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa? Anda tahu dari mana? Boleh bodoh yang penting. Iya. Perhatikan pertanyaannya, baru kamu jawab. Jangan kamu nyerocos saat orang bertanya. Boleh bodoh yang penting jangan Islam. Habis nih datang. Kok pada habis ibadah minggu pada blow on semua sih? Ya goblok Islam ini. Habis minum anggur ya Bang, anggur memabukkan dia baru minum anggur. Habis pada minum anggur lu pada lu. Hah? Iya, habis perjamuan kudus. Ngamuk di maring. Minumnya di sana, ngabuknya di sini. Gimana sih? Mabuknya di Komal. Mana gurumu? Jawab aja. Enggak, pertanyaannya gini, Bang Roy. Bang Roy bisa nggak diskusi, Bang Roy? Bisa nggak diskusi? Sekarang saya tanya. Ya, Bang Roy bisa nggak diskusi? Yang congor itu mana congor? Ya udah kita tanya, Bang Roy bisa nggak diskusi? Congor itu mana congor? Iya, aku congor. Congor mana congor? Ya udah, diskusi bisa nggak? Bisa nggak diskusi? Congor siapa mana congor? Udah tendang aja lah kayak gini. Jangkrik emang. Ini penyebar berita bisa nggak diskusi? Saya tanya. Bang, aku bisa nanya nggak ya? Bisa diskusi nggak? Bisa. Bisa diskusi dengan baik? Bisa. Bisa diskusi dengan kondusif? Bisa. Jangan Baik. mencelah, jangan Oh enggak ada. Tadi pertanyaannya Bang Zuma. Ini saya mewakili Bang Zuma karena beliau masih ada tamu. Kalau Bang Zuma udah monitor bersuara ya Gurunda. Nanti kita kembalikan kepada Gurunda ya. Pertanyaannya Bang Zuma, apa hubungannya kitab Taurat yang diturunkan kepada bangsa bersunat yakni Yahudi dengan Kristen yang notabene bukan bangsa bersunat? Hubungannya apa? Mana? Ayo Bang, jawab. Ya hubungannya apa gitu? Hubungannya Taurat dengan Kristen itu hubungannya apa? Penyebar. Iya, halo.
Gimana Bang Ya, ya. jawabannya Bang? Jawabannya apa Bang? Udah jelas pertanyaannya tadi? Hubungannya sebenarnya sih apa ya? Kalau Yesus itu kan disunat itu karena budaya Ini Yahudi. bukan ngomong Yesus Bang. Ini nggak ngomong Yesus. Apa hubungannya kitab Taurat Musa yang diturunkan untuk bangsa bersunat yakni Yahudi dengan orang Kristen yang notabene bukan bangsa bersunat. Saya nggak ngomong Yesus. Saya ngomong orang Kristen yang bukan bangsa bersunat. Hubungannya apa? Ambulan. Suaranya nggak jelas. Yang jelas suaranya penyebar. Hubungannya apa hubungannya? Dia tanya balik ke kita. Gimana sih? Pertanyaan lain aja lah. Bisa jawab, nggak bisa jawab gitu aja. Saya nggak bisa jawab Bang gitu. Gini, Bendera putih. itu kan kalau ajarannya Yahudi itu kan hukum Taurat. Nah, Kristen itu kan ilmu kasih. Loh, Terus bukan itu. Bukan dengar itu dulu. pertanyaannya. Pertanyaannya hukum bukan itu. Hukum Taurat itu kan kita jalankan juga. Yang 10 hukum Taurat itu jangan berzina, jangan menduakan Tuhan, jangan membunuh, jangan poligami. Itu kita Jangan jalankan. menduakan Ya, Tuhan itulah itu. hukumannya. Oke, jangan menduakan Tuhan itu. Enggak, pertanyaan saya gini. Hubungannya, ini kita fokus ke pertanyaan ya. Pertanyaannya Bang Zuma ini sebenarnya. Apa hubungannya? Ya kan, apa hubungannya yang notabene kitab Taurat yang diturunkan khusus untuk Bani Israel, yakni bangsa bersunat, khusus ya, bangsa Israel, ya, dengan orang Kristen yang notabene bukan bangsa Israel dan juga tidak bersunat. Hubungannya apa? Hubungannya, jadi sebelum turun ajaran Yesus itu memang pertama kan ajaran Taurat. Nah, jadi Itu untuk siapa? Sebelum turun itu kan udah diajarkan. Untuk siapa hukum Taurat Kan itu? udah dibilang nanti akan kena dari Musa. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel atau bukan? Iya, bukan untuk bangsa Israel. Ya, Yahudi Israel. Untuk bangsa Israel. Bersunat gak mereka? Mereka bersunat, tapi Sabar. Satu-satu dulu Bang Kris. Bang Kris satu-satu ya, biar Mbak penyebar dulu ya. Atau Bang Kris mau jawab? lah kan ada hubungannya. Oh ya udah, Bang Kris ya yang jawab ya. Ya, di Oke, kitab hubungannya Taurat kan apa? Hubungannya kan di kitab Taurat banyak berbicara tentang nubuatan sampai pada Yohanes dan Yesus di Kitab Matius Taurat 11. untuk bangsa siapa Bang? Itu sebenarnya untuk bangsa Israel ya. Boleh nggak digunakan untuk bangsa selain Israel? Boleh untuk Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 khusus untuk hai Bani Israel, yang dipanggil siapa Bang? Iya, Bani Israel, betul. Sekarang saya tanya, Anda Bani Israel atau bukan? Saya bukan Bani Israel. Anda merasa terpanggil nggak ketika Nabi Musa bilang hai Bani Israel? Anda merasa terpanggil nggak? Saya merasa terpanggil. Ya ilah, astagfirullahaladzim. Anda bukan Bani Israel Bang. Iya, saya bukan Bani Israel. Kan yang membuka hubungan Bani Israel, orang bukan Israel itu yang membuka hubungannya. Siapa? Itu kan dari Yesus sendiri. Yesus Bani Israel bukan? Dia Israel. Sekarang kan yang dipanggil sekarang tunggu ya, dengerin dulu. Yang dipanggil di Markus 12:29 siapa? Sama Yesus. 12:29. Siapa yang dipanggil di Markus 12 ayat 29? Siapa? Saya baca dulu ya. Ya. Siapa? Baca. Markus 12. Yang dipanggil domba bukan serigala. Ayo. Coba 12, saya tanya. 29. Markus 12:29.
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Siapa tuh? Orang siapa? Dengar dulu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Orang siapa? Orang siapa? Itu disebut orang Israel. Orang Israel yang dipanggil Yesus siapa? Tapi kan jangan baca di situ kan? saja. Mulai kan? Satu konteks dibaca Mulai kan? semuanya itu. Mulai. Yang pertanyaan saya simpel bang, dengerin. Pertanyaan saya, yang dipanggil Yesus itu orang Israel atau orang bukan Israel? Jawab. Itu memang bukan Israel karena memang Tuhan Yesus mau datang. Kok bukan Israel? Gimana sih? Hai orang Israel. Terutama ya orang Israel. Sorry ya. Orang Israel. Sekarang saya tanya, abang orang Israel bukan? Saya bukan orang Israel, tapi kan Yesus katakan akan mengabarkan Injil ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Dari mana kita tahu itu kitab itu kalau tidak dikabarkan? Saya juga tidak jadi Kristen kalau kitab tidak apa yang kitab apa yang disuruh kabarkan? Kitab apa itu? Coba perhatikan ya. Enggak, saya tanya kitab apa yang disuruh sebarkan Yesus ke seluruh dunia? Kitab apa? Ya kitab Injil dan Taurat. Injil di Markus 1 ayat 1, di mana Injil Yesus Kristus itu sekarang? Markus 1 ayat 1, coba buka. Archeto evangelio iso Kristo huio toteo. Di mana sekarang evangelionnya itu? Kata Anda. Markus 1 ayat 1. Coba baca. Markus 1 ayat 1. Di mana sekarang itu? Di mana Injilnya? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Di mana? Di mana Injil Yesus sekarang? Ya Injil Yesus sekarang kan dari firman Tuhan yang kita baca-baca sekarang itu, lanjutan dari pekerjaan murid Yesus. Iya, yang mana? Semua bisa baca. Yang mana Injil Yesus sekarang yang mana? Saya sedang pegang kitab Injil. Gimana pertanyaan? Injil Markus itu termasuk Injil? Ya kalau ditulis Injil Markus, Matius, Markus, Lukas, Yahya memang ditulis Injil. Kenapa? Ya itu Injil berarti. Itukah yang disebarkan Yesus pada saat itu? Injil Markus, Injil Yohanes itukah? Ya kitab Injil ini kan di depannya ditulis mulai Injil ya. Kalau bicara Injil kan kita akan bertanya-tanya sampai ke perjanjian lama, apa yang tidak bisa dijawab. Perjanjian lama bukan Injil. Bacalah perjanjian lama bukan Injil. Lah itu kitab Taurat memang benar kok. Ya sudah. Loh katanya tadi yang disuruh nyebarin Injil. Sekarang ke Taurat gimana sih? Lah kan ini kitab Injil dan perjanjian lama baru itu kan tidak ada istilah ya perjanjian lama baru. Pertanyaan saya, di mana kitab Injil Yesus Kristus sekarang itu? Di mana? Ini yang sedang saya baca ini. Berarti Markus itu termasuk Injil Yesus Kristus. Markus itu betul? Tetapi kan Injil mengutip. Betul atau salah? Jawab dulu. Betul atau salah? Markus itu, Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu termasuk Injil yang diberitakan Yesus, betul? Betul? Itu betul. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Sabar. Tenang dulu. Sabar bang, sabar ya. Sabar. Nah, jadi Markus inilah teman-teman, kita kesimpulan di sini ya. Markus inilah Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas inilah yang disebarkan oleh Yesus pada saat Yesus masih di dunia. Betul? Betul? Iya. Oke. Yesus diangkat ke surga tahun berapa? Anda kan bilang ke surga. Yesus diangkat ke surga tahun berapa? Kalau nggak dicatat di Alkitab, jangan tanya. Kalau saya juga tanya kamu nggak tertulis. Usia berapa? Usia berapa Yesus diangkat ke surga? Usia berapa? Apa dijelaskan kan tulis usianya berapa? Kalau dia ada 33 tahun. 33 tahun. Iya. 33 tahun. Sekarang pertanyaan saya, Injil Markus ditulis tahun berapa?
Di Alkitab ini saya tidak lihat tahun berapa ditulis. Ya makanya ditulis tahun berapa? Sudah gini aja, isi Alkitab. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana dong. Ada di Alkitab. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Kita bukan bahas Injil itu. Markus. Anda kan tanya hubungan itu dengan sabar. Host, tolong kecilin saya, host. Sabar. Nih ya, kita ke Markus ya. Kita ke Markus. Nih. Sejarah Alkitab Indonesia. Markus. Kalau Yesus naik ke sorga tadi usia 33, ternyata ini ditulis tahun 55 sampai 65 Masehi. Berarti puluhan tahun setelah Yesus naik ke sorga. Gimana caranya Yesus memberitakan sesuatu yang belum ditulis? Jawab. Iya. Ini ditulis tahun 55 sampai 65. Iya. Ayo. Iya. Masalahnya Ayo. apa kalau puluhan tahun dia naik ke surga? Kalau puluhan tahun ditulis. Gini loh. Apa? Gini. Yesus diangkat tahun 33 Masehi. Oke. Sementara Markus ditulis tahun 55 Masehi. Duluan mana? Yesus naik ke sorga atau penulisan Markus ini? Duluan mana? Emang Yesus lahir tahun berapa? Kamu tahu nggak itu? Tahu. Tapi nggak usah bahas lahirnya. Kita bahas naiknya aja. Ya, naik ke sorga. Loh, yang saya tanya naik ke sorga meninggalkan dunia ini tahun berapa Yesus? Kalau kamu punya catatannya, itu saja yang kamu baca. Kalau itu gimana sih ini orang Kristen. Oh, berarti usianya Yesus sampai 65 tahun di dunia, gitu? Gitu. Gila. Kalaupun Markus menulis kapan itu, yang jelaskan dia menulis berdasarkan apa yang disaksikannya. Entah tahun berapa itu. Katanya ditulis, tadi Anda bilang yang disebarkan Yesus adalah Injil Markus. Ternyata pada saat Yesus di bumi itu Markus belum ditulis. Tuh. Baru ditulis 55 sampai 65 Masehi. Padahal Yesus ada di bumi sebelum tahun 33 Masehi. Gimana cara menyebarkan sesuatu yang belum ditulis? Gimana cara menyebarkan sesuatu yang belum ditulis? Gimana caranya? Nyambung nggak kira-kira? Itu siapa yang menulis buku yang kamu baca? Itu karangan siapa itu? Sejarah.sabda.org. Ini sejarah Alkitab Indonesia. Ini dari Yayasan Lembaga Sabda Kristen ini. Yayasan Kristen ini. Nih. Emang kamu pikir Islam? Nih, aku bukain. Kalau soal data kita Yayasan Lembaga, dengerin dulu. Ya, dengerin dulu. Yayasan Lembaga Sabda. Oke. Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan apa ini? Kristen. Islam atau Kristen ini? Kristen. Itu Kristen non profit. Apa itu Kristen non profit? Itu tidak dipungut biaya. Tidak dikomersilkan. Paham? Oh iya. Nah, jadi ini Kristen atau Islam ini tulisannya? Oke. Kristen. Ya nggak apa-apa, emang nggak apa-apa, emang dia Kristen kok, masa nggak boleh? Dasarnya juga dari mana? Kan Anda tidak tahu literatur yang dia baca juga Anda tidak tahu. Nah, ini literatur saya, yayasan. Oh, berarti ini Yayasan Lembaga Sabda orang Kristen salah berarti. Gitu. Berarti yang benar Anda kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau yang benar Anda, sekarang saya tanya, kalau memang Anda yang benar, sabar. Kalau memang Anda yang benar, silakan Anda tunjukkan datanya. Saya sudah menunjukkan data bahwasanya Markus ditulis tahun 55 sampai 65 Masehi. Sekarang tunjukkan data ke saya bahwasanya Markus bukan ditulis tahun itu. Jawab, mana datanya? Dengar ya, untuk tahun mana datanya? Ya, kita nggak boleh ngarang. Saya nggak ada data, saya memang nggak ada data. Dasar nggak ada data, cuman congor doang.
Lah, kita kan mau bahas Injil isinya, bukan latar belakang. Saya kan bukan ahli teologi, cuma saya tertarik. Ya kalau bukan ahli teologi ya berarti ngapain? Jawab. Kalau nggak ahli nggak usah jawab, diem aja biar Pak penyebar ini yang jawab. Namanya diskusi, kita kan mau bahas isi Alkitabnya. Lah buktinya kita diskusi, saya kasih data, Anda menolak data saya, itu bukan diskusi namanya. Saya punya data, Anda nggak punya data, Anda tolak data saya. Saya punya tesis, Anda nggak punya antitesis, Anda cuman punya asumsi liar. Kalau saya punya tesis, bantah tesis saya dengan antitesis. Paham? Kita kan mau bahas Alkitab dan Al-Qur'an dan kitab Musa. Udahlah, yang lain silakan teman-teman. Kang Chan atau Gurunda Zuma udah monitor? Udah Kang Chan, silakan Kang Chan. Bang Imrus atau siapa? Silakan. Oh, malas saya diskusi ini. Oh, nggak ada datanya ternyata. Aku pikir ada. Apa diganti aja Bang Ardian? Ya, siapa nih yang mau diskusi? Bang Juma udah hadir kah Bang Juma? Belum ya. Bang Kang Chan ada mau diskusi sama Christian Waluni? Silakan Christian, coba apa yang mau ditanyakan tadi? Apa yang mau diskusikan Christian? Ya, silakan Christian. Ya, Christian silakan. Saya ya. Oh. Di Alkitab Perjanjian Baru ya, ada yang dikutip oleh Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Artinya Tuhan Yesus itu masih menggunakan kitab Musa ya, seperti hukum Allah ya, 10 perintah Allah itu kan sering dianggap sudah tidak berlaku lagi. Tetapi ada ayat-ayat di Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu tidak membatalkan perintah Allah itu, tetapi di antara Kristen sendiri ya berbeda pendapat tentang itu, dan Muslim sendiri saya lihat ada kesamaannya ya. Kalau fokus Bang, fokus. Apa? Hukum, fokus. Ya. Apa pertanyaannya jadi? Fokus. Pertanyaan saya ya, kenapa 10 perintah Allah itu kalau kita bicara masalah sabat itu dianggap itu hanya untuk orang Israel saja, padahal Yesus tidak menganggap demikian, itu untuk manusia. Lah itu kata Yesus Bang. Yesus mengatakan, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Domba itu Bani Yakub, bukan untuk kalian. Bahkan dari domba-domba Bani Yakub dari kandang yang lain tetaplah Bani Yakub. Itu kata Yesus. Sekarang kenapa Kristen malah ngaku-ngaku itu kitabnya Kristen, padahal itu bukan untuk kalian. Ya nggak apa-apa coba anggap begitu, tapi coba saya kutip Alkitab ya, Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat 11 hukum apa yang dikutip? Sebab iya, dengar dulu. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum. Terus kenapa Injil itu kan ambil dari kitab Musa juga itu? Inilah di sini kita temukan hubungannya Injil dengan kitab Musa. Loh, ya itu betul. Justru malah Paulus di dalam Galatia pasal 2 nomor 16, tidak seorang pun dibenarkan melakukan hukum Taurat. Pertanyaan sekarang, abang mau ngikutin siapa? Mengikutin Yesus yang mengatakan bahwa kitab Taurat itu tidak dibatalkan, atau Paulus yang mengatakan tidak dibenarkan mengikuti hukum Taurat? Ya, Galatia pasal 2 nomor 16. Silakan abang cek. Ya. Yesus juga kan punya kalimat tentang hukum Taurat itu ya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Jadi betul. Itu udah betul. Memang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi itu sudah batal. Tapi hukum Allah itu ada tertulis di mana Yesus membatalkan hukum Taurat? Suci di surga. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat? Di mana? Dia tidak membatalkan.
Selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik saja tidak ditiadakan dari hukum Taurat. Lukas 16 ayat 17, Matius 5 ayat 18. Dibacalah Matius 5 ayat 18, bacalah. Karena Tidak aku berkata akan kepadamu, ditiadakan. Apa yang abang pahami dari aku berkata tidak akan ditiadakan kepadamu, dari hukum Taurat? saya baca dulu. Karena Matius. aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Terus Matius 5 ayat 17. Janganlah Itu kamu dulu, menyangka itu dulu. bahwa aku datang untuk... Betul itu. Untuk apa? Bahwa aku Dia datang bicara untuk tidak untuk meniadakan. Nah, betul. Makanya betul di situ pertanyaannya, kenapa Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 2 nomor 16, tidak seorang pun dibenarkan melakukan hukum Taurat. Siapa yang harus saya percaya sekarang? Paulus atau Yesus? Kita harus percaya Yesus karena Paulus betul. juga berbicara itu ada latar belakangnya. Betul, berarti Paulus salah. Bukan salah, memang ada yang batal dari Inilah Taurat, dia. tapi bukan 10 perintah Allah yang sudah digenapi di kayu salib itu yang sudah berakhir. Semua hukum Tidak yang mengatur ditiadakan yang akan satu titik pun dari hukum Taurat, kata digenapi Yesus. ketika Yesus. Bang, kata Yesus tidak ditiadakan satu titik pun dari hukum Taurat. Itu kata Yesus. Kata Paulus tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Abang percaya Yesus. Kalau abang percaya Yesus, abang tolak itu Paulus. Oke, saya tolak tulisan Paulus itu. Mantap, Ayat itu. gitu. Matius Bagus. 5, Sekarang abang 19. percaya Yesus ya. Dengar dulu. Nah, sebentar bang, sebentar bang. Itu udah poin bagus itu. Kita ada pada progres gini. Dengerin bang, kita ada progres. Nah sekarang, kalau abang percaya Yesus, Yesus mengatakan di dalam Matius 15:24, aku Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, domba Bani Yakub. Abang mau percaya itu atau tidak? Ya, dia kan diutus sebenarnya untuk orang Israel, tapi orang Israel menolak dia. Ya, terlepas orang Israel menolak dia, tapi dia diutus untuk Israel. Apakah dia diutus untuk abang? Bang Kris, Ya, siapa ini? Kris Waluja. Ya. Mana dalilnya? Kan dia sudah ditolak Israel. Ya, kan dia sudah ditolak Israel. Makanya murid-murid Yesus itu ketika menerima curahan Roh Kudus, dia kan perintahkan, ya, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, ke seluruh bumi sampai ke Indonesia ini. Jadi kan Israel sudah menolak ya untuk orang lain saja. Sebenarnya dia misinya untuk mereka, tapi sudah dulu kan ada perumpamaannya dia. Hamba diutus dibunuh, anak diutus dibunuh juga. Nah sehingga anak ini berperan ya kalau hamba-hambaku tidak mau, ya orang lain saja yang akan disuruh kabarkan. Yesus. Siapa tahu orang lain mau. Bang, yang diminta Yesus untuk ke seluruh dunia itu adalah roh penghibur, Parakletos, seorang penolong yang lain. Yohanes 14 dan Yohanes 16. Itu yang disuruh oleh Yesus, terucap langsung dari mulut Yesus. Apa katanya? Ia akan menginsafkan dunia. Itu kata Yesus. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Ia akan menginsafkan dunia. Bukan murid-murid. Siapa dia? Nah itu abang yang harus cari tahu. Ya di dunia ini saya dan Anda. Jadi untuk kita Mantap. berdua juga, kita semua yang mendengar. Bagus. Ya kan? Berarti bagus. Kesimpulan begitu. Enggak apa, bagus. Berarti kita punya kesimpulan. Progres kita. Satu, kita harus tolak Paulus demi Yesus. Poin satu ya. Yang kedua, bahwa Yesus hanya diutus untuk Bani Yakub, domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan domba-domba Bani Yakub dari kandang lain tetaplah Bani Yakub, domba. Oke. Yang ketiga adalah kita harus mendengar apa yang kata Yesus, yang dikatakan oleh Yesus. Yesus akan Yesus akan meminta Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain. Parakletos, roh suci, nabi suci. Nah sekarang abang posisi abang nih sekarang dengan posisi begitu, abang sekarang secara objektif bisa nggak identifikasi siapakah nabi suci yang datang untuk menginsafkan dunia? Tadi dikatakan Roh Kudus. Jadi itu kita ini dibantu oleh Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu ketika kita minta kepada Bapa, ketika kita membaca firman Tuhan, kita minta Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman Tuhan.
Kan Roh Kudus tidak sebagai oknum yang kelihatan. Dia bisa bekerja di hati dan pikiran saya dan saudara. Bagus, Ketika benar. kita membaca Bila, firman Tuhan, benar. ya, Bila tidak dibatasi oleh persyaratan dari Yesus. Apa persyaratan dari Yesus? Dia tidak akan datang jika aku tidak pergi, kata Yesus. Dia akan datang jika Yesus pergi. Masalahnya Roh Kudus sudah ada di situ, Bang, ketika Yesus masih ada. Yohanes pasal 16 nomor 7. Jadi kalau itu diadas kepada Roh Kudus akan salah, karena Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus ada. Apa buktinya, Kang Chan? Elizabeth kepenuhan Roh Kudus, Yohanes kepenuhan Roh Kudus. Bahkan ketika Yesus dicelup-celup di Galilea, Roh Kudus menjelma menjadi burung merpati. Roh Kudus sudah ada, gagal Roh Kudus di situ, Bang. Betul nggak, Bang? Gini, Roh Kudus Sekarang Yesus Abang, kan sebenarnya- sekarang Abang sebagai Yesus kan diutus dari Iya. surga. Dia Ya, tahu Yesus Roh kan sudah Kudus akan selesai. melanjutkan tugas Sudah, Yesus sudah tugasnya. pergi. Yesus sudah pergi, maka roh penghibur itu atau roh penolong, seorang penolong itu dia akan datang setelah Yesus pergi. Yesus sudah pergi. Dan roh penolong itu demi apa yang dikatakan oleh Yesus, dia harus ada. Siapakah dia? Abang, kalau saya propose ke Abang, ada satu nabi suci yang bernama Muhammad SAW. Apa kata dia? Di dalam Quran dikatakan, wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi dunia. Jadi Tuhannya Yesus sudah mengutus Yesus kepada Bani Israel. Ya Allah, ya Tuhan Yesus, tidak adil kalau hanya diutus untuk Bani Israel. Saya di luar Israel, mana utusan bayi saya? Tuhan mengirimkan Muhammad SAW kepada Abang Kris. Abang Kris sekarang diadres oleh Tuhan melalui Nabi Muhammad. Dia datang untuk menginsafkan dunia. Abang lihat sekarang di Eropa, di Barat itu sekarang sudah banyak mualaf. Kristen ditinggalkan. Hanya ada dua opsi bagi orang berpikir. Entah dia ateis, entah dia masuk Muslim. Nah, Abang ketinggalan sekarang. Tapi kan bukan sedikit juga orang Islam masuk Kristen kan? Ya, sedikit, Bang. Apa disangkal itu? Abang lihat statistik sekarang, Kalau lihat statistik sekarang, Kristen itu kalau kita bagi-bagi, kita realistiskan, pecah-pecah jadi denom-denom, itu sangat sedikit sekali. Kristen mana? Apakah Kristen Protestan atau Katolik? Apakah Oneness ataukah Tritunggal? Apakah Saksi Yehova? Apakah Unitarian? Makin hancur, makin sedikit. Itu Kristen karena tidak masuk akal, tidak bisa masuk kepada orang berpikir. Abang harus ada di posisi itu. Nah, Abang harus mendengarkan Yesus. Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, Bani Yakub, bukan untuk Abang. Kalau Abang itu salah, penafsiran yang salah. Coba baca Lukas 16 itu tentang Lazarus dan Abraham itu supaya jelas, ya. Supaya jelas kita buka Yohanes 16 tentang Lazarus itu. Lukas 16. Tentang apa, Bang? Supaya tahu bahwa orang Kristen itu diarahkan ke kitab Musa juga. Iya, benar. Di dalam Lukas belum ada Kristen, Bang. Buset. Iya, memang Yesus masih ada kok. Kita belum bicara Kristen ketika Yesus masih ada. Iya kan? Betul Lukas itu. menghadap Betul. Yesus